bawah atas. Oke, gue kiri ke kanan. Oke deh, jadi langsung saja teman-teman sekalian. Daripada kita berlama-lama, mari kita lihat saja jawaban atas tebak-tebakan kita di sini. Yang dimana kalian juga bisa join tebak-tebakan kita ya dalam kolom komentar. Langsung saja tuliskan nama kota dan juga flightpath-nya. Karena kita langsung saja masuk ke Miramar. Ini dari bawah ke atas. Ini dari kiri ke kanan. Ini bawah ke atas, Bang. Tidak, ini kiri. Ini kecuali lu flip TV-nya dulu. lo putar. Nah, lu flip. Jadi potret bukan landscape ya. Oke, dari arah El Pozo menuju ke arah Junkyard. Satu prediksi gue benar, gue lingkarin dulu. Bisa gitu ya. Oke, tinggal melihat nanti circle-nya akan seperti apa. Tidak ada TJB, tidak ada Dead Eyes, tidak ada Nigma, dan tidak ada Nova. Hanya ada satu tim China berarti yang join, yaitu EZSTE ya. 6 to 8 yang bermain untuk di game terakhir. Apalagi ini juga bisa dibilang game terakhir, hari terakhir untuk week yang pertama, weekdays yang pertama. Weekdays yang pertama, yang dimana kita akan melihat sesaat lagi juga tim-tim manakah yang akan maju ke Super Weekend yang pertama, yang paling penting menurut gua karena Super Weekend pertama ini membuka banget ya. Pola permainan mereka akan seperti apa di kemudian hari, terus gimana caranya mereka untuk bisa menghadapi ke-16 tim yang benar-benar kuat banget. Dan circle pertama menuju ke arah sebelah kiri. Betul, Ladrilera berada di bagian tengah-tengah circle, sementara PKD ada di sebelah kanan. Soalnya dari tadi tuh Miramar circle-nya ke kanan-kanan terus ya. Oke. Kayaknya gak mungkin deh sekarang ke kanan lagi gitu. Mungkin lu pilih PKD karena lu memprediksi akan ke tengah untuk circle-nya. Tapi Iya, ternyata malah banting ke kiri, tidak ke arah kanan. Iya. Ya. Well, nanti kita lihat saja ya untuk circle-circle selanjutnya akan seperti apa. Karena untuk saat ini pastinya pemain-pemain ini juga akan memanfaatkan waktu untuk melakukan looting di awal-awal hari seperti ini. Oke, dari tim 6 to 8 yang masih terbiasa melakukan looting dari El Pozo, tidak ada gangguan sama sekali. Mereka tidak ada yang memberikan perlawanan di sini. Ini game terakhir yang diprediksi sama Wolfie. Mungkin tadi dia bilang akan ada beberapa tim mungkin yang akan bermain Nothing Tulus. Tapi sepertinya dari MS Konburi sudah mulai dikejar. Kali ini ada Zusi yang sudah mulai memiliki sebuah weapon kah? Tapi kayaknya nggak bakal terspot juga karena tercover dengan sebuah gundukan. Terus ada vehicle juga dipunya oleh MS Konburi. Ini bakal membuat mereka aman. Iya, ini ternyata ditembak kali ini Udah dapat satu. knockdown karena seorang Pops di sana yang tertinggal tersungkur di pinggir jalan dan nampaknya ini akan menjadi elimination pertama untuk Zusi dan juga kawan-kawannya. Wow, bener-bener ngotot ternyata Zusinya. Dapat loh. Nggak mau dilepas dan itu barrel. Iya. Kontrol recoil yang bener-bener apik tadi dari seorang Zusi. Ya. Ada percobaan untuk diselamatkan kayaknya dari TG13. Sudah semakin mendekat tapi dimundurin lagi. Oh, masih galau. Enggak jadi. Selamatin enggak usah Kanan kiri putar jari. Putar-putar setir ya. Iya. Betul. Setirnya di jari kiri berarti. Kanan, kiri kanan. Lu megang setir 2 tangan atau 1 tangan? Setir di mana, PUBG Mobile apa mobil beneran? Iya, mobil beneran. Mobil beneran. 2 tangan. 2 tangan, bagus. Karena kalau 1 tangan berbahaya. Iya. Betul. Tidak patut dicontoh ya. Benar, karena di sini kita selain nge-gas juga harus mengajarkan bagaimana cara berkendara yang baik. Iya, patuhi protokol berkendara. Kan tadi yang lu omongin sama Wolfie. Iya, patuhi prokes dan patuhi cara berkendara. Iya, peraturan-peraturan berkendara. Jangan seperti teman saya, Lord Agus. Wah, kenapa tuh? Wah, panjang ceritanya ya. Wah, itu kayaknya kalau ada CCTV di jalan dia tertangkap terus ya. Surat tilang elektroniknya udah banyak banget kayaknya Agus. Memang. Oke, tapi setelah kita ngomongin Agus yang tidak ada di sini bermain karena dia hanya bermain di National Championship #15 dan ini adalah PMGC ya. Jadi kita akan fokus terlebih dahulu ke PMGC saja. Yes, akhirnya gue bisa mengeluarkan kata-kata itu. Gue yakin dia di ruang talent lagi. Kampret nih Dona. Itu pasti. Oke lah, kita fokuskan kembali back to the beat. Back to the game. Kali ini dari Face Clan yang sudah membangun pergerakan mereka juga. Baru ada satu pemain yang dipulangkan ke lobby. Korbannya adalah pemain dari MS Konburi. Ini belum terbukti omongan-omongan dari analisa gue dan Wolfie tadi. Dimana biasanya game terakhir akan ada beberapa tim yang bermainnya Nothing Tulus, bermain barbar. Kalaupun ada yang serius mungkin karena mereka ingin memperebutkan pecahan prize pool untuk di minggu yang pertama juga. Mungkin salah satunya adalah Face Clan kali ya. Ini walaupun mereka kayak Face Clan di bawah, posisinya di bawah. Iya, ini
benar-benar posisinya di bawah banget. Dan mereka tuh udah kayak sekarang lagi gontok-gontokan banget untuk bisa masuk ke dalam top 16-nya. Untuk bisa mengumpulkan poin lebih banyak lagi. Dan pastinya nggak mau blunder sedikit pun. Betul sekali. Dan for Rivals kali ini ada proses looting yang diperlihatkan juga untuk di early game-nya di mana pemburu Fast sudah level 3, helm level 2 atas juga udah level 3 di mana 8 kit, 4 bandage-nya tidak ada, 4 energy drink dan ada 3 painkiller. Yes, ada 3 painkiller. Jadi bawah ruangan kita ya? Gara-gara Agus ya? Iya, Agus tiba-tiba muncul. Guys, kita cepuin aja nih di sini ya. Tapi kita lihat sekarang dari circle pertama yang juga sudah terpampang nyata sedari tadi. Udah ada beberapa tim nih seperti DX juga yang udah mulai bergerak. Reject pun juga udah bergerak. For Rivals akan maju sedikit demi sedikit di pinggiran-pinggiran zona San Martin kita kali ini. Yang dimana sebenarnya mereka berada sedikit berdekatan dengan tim STE atau Stalwart kali ini. Tetapi nampaknya nggak bakalan terlalu cepat untuk engage perang juga sih untuk mereka semuanya tuh. Betul. Kayak nggak, ya udah lah. Mereka ya, kayaknya bakal main tempo juga sih. Ya. Apalagi untuk tim-tim yang sekarang mungkin masih try hard banget untuk masuk ke babak super weekend pertama. Melihat dari segi overall leaderboard juga udah mulai ketat-ketat semuanya. Hanya terpaut beberapa tim aja, apalagi yang ada di peringkat 14, 15, 16. Terlebih ya, yang paling deg-degan banget menurut gua dari tim DE, Dead Eyes. Dia udah gak main lagi. Dan udah stuck poinnya di 41 karena mereka nggak bermain di game yang terakhir. Ini bakal membahayakan mereka juga kalau misalkan tiba-tiba Infinity naik, BTR naik, terus Secret juga naik. Itu yang bisa menggeser posisi dari Dead Eyes untuk tidak bermain di Super Weekend yang pertama. Iya, kayak nggak hanya satu tim ya yang bisa naik, tapi masih banyak tim juga yang bisa naik untuk bisa masuk ke dalam jajaran top 16 kita dan melaju ke Super Weekend yang pertama. Dan terlihat juga dari permainan-permainan DWG juga kali ini ya, yang dimana mereka sekarang posisinya juga lagi memperebutkan poin sebanyak-banyaknya juga karena mereka kan masih berada di bottom posisi dari leaderboardnya. Jadi mainnya hati-hati banget, jaga-jaga banget untuk posisi mereka saat ini. STE juga ini berarti 6 to 8 ya. Yes, dan ini kalau dilihat dari live statusnya ada 3 tim yang saat ini masih berotasi di bagian blue zone-nya. Mereka nempel banget sama pergerakan Blue Zone, mungkin untuk mengamankan rotasi mereka juga. Circle kedua masih belum terbentuk karena Blue Zone pertama sedang menutup. Sementara ada Xavier yang sudah mengamankan beberapa control high ground dan cukup dekat jarak mereka dengan Reject. Apakah akan ada happy birthday? Dan Rebis ternyata menghentikan vehicle-nya sebelum terspot oleh pemain-pemain dari Reject. Yang kali ini mereka juga sudah mulai membangun pergerakan mereka. Satu orang terlihat di bagian luar, kali ini di arah balkon, bakal langsung di-spray dari arah belakang. Divine berusaha kabur tapi ternyata lompatan indahnya malah membuat dia begitu mudah ditembak oleh seorang Rebis. Lamborghini sebagai frontliner nampaknya ya akan langsung saja maju menuju ke seorang Devin. Sementara rekan-rekan dari tim Reject yang lainnya juga tarik mundur. Ini udah nggak baik lagi untuk mereka semuanya. Karena selagi mereka tarik mundur juga mereka dapatin beberapa damage yang dilontarkan oleh Lamborghini. Tadi satu vehicle yang dikendarai juga udah sedikit ngepot. Betul sekali, ngepot dari kendaraannya. Dan proses looting sharing kembali dilakukan oleh DX karena mereka mendapatkan 1 poin dari tim Reject. Tadi Reject kehilangan 1 anggota mereka. CS ini yang tiba-tiba bermain begitu menakjubkan banget untuk di game sebelumnya. Bahkan tanpa WWCD, tapi jumlah elimination mereka yang akhirnya membuat mereka berada di puncak untuk match result. Memang ini anak-anak Cryptix ini adalah kayak pemain-pemain yang sudah cukup lama juga ya bermain. Dan juga kayak sempat bermain PMJO, PMSC juga. Dan nampaknya dari STE atau 628 juga kali ini beriringan keadaan mereka. Dan bahkan sekarang sudah mulai ditembaki oleh Genesis Dogma Gits yang lagi-lagi nggak gentar sama sekali. Walaupun Nichil mendapatkan damage yang sudah mengurangi setengah HP Bardia. Betul, berani memberikan tembakan dan juga mendapatkan beberapa counter shoot yang diberikan oleh 628. Tapi tidak ada yang knockdown, hanya cicilan damage yang diberikan untuk kedua tim ini. Dan hanya beberapa pemain saja tadi yang menerima beberapa damage. Pas. Kenapa? Itu lihat circle kita yang selanjutnya. Ladrilera kan? PKD masih kena. Dikit. Dua-duanya
Di ujung banget. Oh, gue di ujung juga ya? Di ujung juga sama-sama. Oke, let's see lah. Circle ketiga ini bakal seperti apa, arahnya ke arah mana. Tapi dari Rico, pergerakan mereka berdekat karena Face Clan. Ini Face Clan butuh banget poin. Rico nggak peduli kalau mereka tusun di sini karena mereka sudah dipastikan bakal bermain di Super Weekend pertama. Tapi dua pemain dari Face Clan sedang melakukan split position dan harusnya bunyi vehicle dari Rico sudah terdengar dari dua pemain Face Clan yang ada di gudang hijau kanan dari Rico dan Artem akan bertukar dengan Mr. Five. Ada sedikit counter logic dari seorang Esketon di mana mereka lagi-lagi mendapatkan informasi ke arah dua pemain Face Clan. Iya, betul sekali, yang dimana sekarang dua split dilakukan oleh Face Clan kali ini. Sementara itu Mr. Five akan masih menjaga-jaga bagian sebelah kanan dari posisi Face Clan kali ini. Sementara Tony K akan mencoba mutar balik karena nggak cuman datang dari Rico saja. Di sebelah sana pun juga terdapat tim reject yang sudah terpantau juga. Dan nampaknya untuk saat ini bakalan sama-sama nahan posisi dari tim Rico dan juga Face Clan. Sementara Tony K bakalan tarik mundur. Ini udah nggak baik banget untuk mereka nampaknya. Betul, bakal cabut, kayaknya bakal muter untuk menyelamatkan dua pemain dia yang lainnya deh. Karena dengan posisi seperti ini, Vintores dan juga Korpai 2 lawan 4 bukan jumlah yang bagus dan bukan jumlah yang berimbang juga. Berpindah karena lain sebentar karena ada pergerakan juga dari Infinity yang berdekatan dengan Sarah, pemain dari Reject. Tapi kayaknya nih akan lama banget untuk melihat dan menunggu mereka fight. Karena jaraknya juga sudah mulai terbatasi dengan adanya beberapa gundukan. Sarah juga sudah mulai membangun pergerakan yang bergerak karena membensin ke arah seberang jalan juga. Belum bertemu dengan tim yang mau commit fight bersama dengan Reject. Atau malah Reject yang menghindari tim-tim lain. Sekarang nampaknya dari Sarah juga akan kayak mencoba mengumpulkan informasi juga. Yang pecah adalah Face Clan tadi ya. Dimana Korpai kali ini menjadi korban dari tembakan yang benar-benar pahit banget. Tapi ada Vintores juga yang memberikan tembakan balasan. Sementara Korpai harus tereliminasi keadaannya. Betul sekali kali ini. 1 knock terjadi dan 1 poin diamankan ke arah tim Rico. Esketon harusnya masih bisa diselamatkan karena dia mendapatkan sebuah compound untuk dimasukin dan untuk mendefense posisi kita. Tapi Vintores sebuah celah yang mungkin sangat sempit dimanfaatkan oleh seorang Anas. Ternyata Anas mendapatkan angle yang begitu bebas untuk melihat karena Vintores 2 ter-takedown dan tidak ada upaya untuk menyelamatkan 2 pemain Face Clan tadi. Iya, udah agak sulit. Sementara itu Tony K juga sedang berupaya banget untuk bisa memberikan tembakan balasan dan juga mungkin knock balasan ke arah tim Rico yang terlihat di luar sana. Tetapi apa daya, masih belum terlalu pedas tadi tembakan yang dikeluarkan. Namun Fidan benar-benar nge-lock angle-nya ke arah lantai 2. Ya, itu locknya udah bener-bener rapi banget dari seorang Fidan. Nongol dikit, gue rasa Mr. Five bakal kenok. Dan ternyata di arah lain ada yang mengganggu. Setup yang dibangun oleh Rico ternyata terlihat oleh tim lain lagi. Pas, circle keluar semua tuh. Keluar semua, berarti gak ada yang aman. Ya, gak ada yang aman, kan kotanya bukan hurufnya. Kalau hurufnya lo menang, PE-nya masih masuk. Iyalah, karena gue baik ya udahlah ya. Tapi nampaknya setelah kita melihat circle-nya yang sudah terpampang nyata tadi, udah banyak banget pergerakan juga yang dilakukan oleh tim yang masih berada di luar zona untuk bisa menyelamatkan atau mendapatkan spot paling nyaman mereka di zona selanjutnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh tim Secret yang bergerak dari arah jam 1 tadi. Sedikit demi sedikit, tapi harus hati-hati juga karena di arah higher ground ada salah satu pemain nih dari tim hijau nih. Ya, tinggal ngelihat nih apakah bakal dipotong atau bakal dibiarkan lewat. Dan di arah lain ternyata Vintores sudah bleeding out. 1 pemain kembali hilang dari Face Clan, berarti tinggal 2 player aktif yang dipunya oleh Face Clan saat ini. Ada Tony K sama Mr. Five tadi kalau nggak salah yang tersisa. Iya, sementara itu di sisi lain MSC juga bertemu dengan BS Well. Dan kali ini ya Zusi juga sudah meregang nyawa nampaknya disusul oleh pemain-pemain yang lainnya dari BCS yaitu Skylar. Kali ini juga sudah harus kehilangan nyawanya. Tapi kita akan fokus ke arah Rico dan juga Cryptix yang dimana tadi Rico setelah melemparkan granat-granat dan juga balasan-balasan tembakan. Tapi sekarang nampaknya mereka berdua akan tarik mundur sedikit dulu. Betul, mereka bakal tarik mundur dulu. Mereka sedikit mengurangi resiko untuk fight di momen-momen ini. Dari Reject malah yang bakal komit mereka bertemu dengan tim Xavier. Frankie bakal menjadi korban. Masih ada through the smoke juga untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi masih terhalang dengan smoke yang begitu tebal. Malah di steal elimination oleh MS Konburi.
Ya. Wow, yang ngenok siapa? Yang dapat elim poinnya siapa? Aduh. Aduh, sangat disayangkan ya. Betul, tapi nampaknya dari rekan-rekan yang lainnya akan mencoba untuk melanjutkan perjalanan. Tapi di sisi lain, Reject nampaknya masih galak banget permainan mereka. Walaupun hanya bermain dengan 3 player saja untuk saat ini. Tapi itu tidak menggentarkan perjalanan mereka. Lihat setupnya menyebar ya, walaupun nggak terlalu jauh-jauhan banget. Tetapi mereka sama-sama ngelok angle-nya ke arah BCS. Yes, betul. Dan ada Xavier nih yang sudah kehilangan satu anggota mereka. Mereka tinggal bertiga, terus mereka mengamankan beberapa area open field dan juga mengamankan beberapa compound. Mereka butuh masuk sedikit lagi kayaknya untuk masuk ke dalam zona. Sementara dari seorang Marshall, tim CS sudah semakin mendekat ke arah ujung dari kota Montenuevo-nya. Tapi close combat terjadi dan 4 rivals. 2 pemain mereka ter-take down, bahkan tidak diberikan waktu untuk memberikan counter shoot ke arah tim STE. Iya, dan dengan begitu mereka pun juga harus kehilangan nyawa mereka masing-masing. Dan selanjutnya juga tim Cryptix kali ini berada di pinggiran zona banget. Karena nampaknya perjalanan mereka nggak akan terlalu mulus. Karena di depan mereka ada tim yang lainnya pun begitu juga dengan DRS yang memberikan tembakan-tembakan ke arah mereka semuanya. Bahkan Mafia Ninja akan langsung menusuk ke dalam satu gudang yang sudah terisi oleh 2 pemain yang dalam keadaan knockdown kali ini. Ya, nggak mau melewatkan kesempatan, jangan sampai di revive. Kali ini El Chapo bahkan sudah berhasil diamankan oleh pemain DRS, menjadi poin untuk DRS. Sementara Lazy Boy masih fokus untuk menahan pergerakan dari tim Rico. Kayaknya mereka udah ke-split kayak gini deh. Fokus mereka udah gak bakal rapi lagi karena mereka sudah membagi setup dan ternyata 2 tim berhasil ngepres 2 setup yang mereka bangun. Dan Marshall pun sudah dipulangkan ke arah lobby. Poin bertambah untuk DRS, tapi tiba-tiba Rico menabrak dan di arah ini, saat ini FaZe Clan bakal bentrok dengan Infinity. Derby Thailand kembali terjadi. Oh my god, alright, Derby Thailand kembali terjadi. Sementara itu FaZe Clan hanya akan bermain dengan 2 player saja, akan menghadapi 4 pemain dari tim Infinity. Sementara itu dari Gatani pun juga sudah melihat tadi adanya tim Bigetron Red Alien yang lewat begitu saja. Dan nampaknya untuk saat ini tim Bigetron masih bisa untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing selagi Infinity sibuk dengan tim yang lainnya, yaitu tim FaZe Clan di bawah sini. Betul. Granatnya tadi hampir mendapatkan 1 knockdown, tapi hampir tidaklah cukup. Infinity masih menguasai bagian lantai 2, masih mengintip berjuka Red Alien. Tentunya mereka mengambil fokus karena 2 tim yang berbeda. FaZe Clan di bagian bawah juga tidak langsung tabrak ke bagian atas. Kali ini 1 sudah mulai turun dan sudah mulai memasak granat. Di cancel kembali, bermain di bagian tengah tangganya. Sudah mulai memasak granatnya kembali. Kali ini apakah bakal dilempar? Bergerak maju sedikit demi sedikit, bakal dilemparkan ke bagian dalam, akan segera meletup. Namun ternyata berhasil mendapatkan 1 dan Mr. Five dipulangkan ke arah lobby. Dan FaZe Clan pun rata. Sudah dipastikan FaZe Clan tidak akan bermain untuk di Super Weekend yang pertama. Iya, karena posisi mereka udah lagi nggak bagus banget untuk di leaderboard untuk sementara waktu ini. Sementara itu nampaknya dari tim Rico juga bertemu dengan tim Bigetron Red Alien pun begitu juga dengan Cryptix dari tadi. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu karena gudang yang sudah terdapat dari tim Stalwart yang bertemu dengan DWG kali ini. DWG pun juga mengingat ya, ini mereka masih butuh poin sebanyak-banyaknya. Rico pun tereliminasi nampaknya di sisi lain. Betul, Rico tereliminasi dan STE bakal langsung tabrak ke bagian dalam. Tidak dicek bagian belakang, tapi ternyata somehow pemain yang berada di bagian belakang ternyata masih bisa diatasi dengan sangat baik. Malah STE kali ini yang sedikit kocar-kacir. Mereka sempat untuk memberikan sebuah tembakan balasan dan akhirnya backup terakhir yang datang memberikan kondisi tersebut untung kembali ke arah tim mereka. Iya, sementara itu peperangan pun masih terus berlanjut dari arah sebelah kiri circle kita. Pinggiran circle banget. Kali ini dari tim Bigetron Red Alien, depan mereka ada DRS, belakang mereka ada Infinity yang dimana Luxi nampaknya akan sendirian mengendarai vehicle-nya untuk bisa melihat ke arah tim Infinity. Selagi rekan-rekan yang lainnya akan menahan seorang Falzen dari DRS, bukan Gelzen maksudnya. Yes, Gelzennya bakal melemparkan granat yang memberikan tekanan menuju ke arah Bigetron, tapi Luxi sudah mendapatkan tempat yang aman. Tapi ini nggak aman-aman banget sih. Masuk dalam circle, iya. Tapi apakah ini benar-benar tempat yang bagus buat Bigetron? Gua rasa enggak, karena ada Mela juga di sekitar dia. Mela masih dalam proses melakukan proning, tidak terdeteksi kayaknya oleh pemain-pemain dari Red Aliens. Gak ada yang aware dengan apa yang ada di belakang mereka. Harus hati-hati banget ini untuk 3 pemain
pemain RA. Ini satu granat bisa menghabisi 3 pemain BTR langsung loh. Iya, mengerikan banget. Apalagi zona juga mendonat banget. Ini berarti ada jarak yang cukup lumayan jauh untuk harus mereka tempuh untuk bisa masuk ke dalam zona yang dimana pastinya sudah terdapat tim-tim yang lainnya juga yang mulai bergerak untuk saat ini. Mela ini benar-benar menjadi sneaky assassin banget nampaknya. Itu kalau dia punya granat ya, lempar ke ada BTR itu bahaya banget. Dan Buyar. gua sangat berharap tidak ada granat yang dipunya oleh seorang Mela. Tapi kita harus fokus juga ke arah tim Indonesia yang lainnya. Dimana GD kali ini sudah mulai mendapatkan beberapa poin elimination. Dan granat dilemparkan menuju ke arah Mela. Ternyata Bigetron tahu kalau di belakang mereka ada satu pemain yang mengintai. Yap. Mela pun masih menghindari molotov yang dilemparkan oleh Bigetron. Tapi kali ini Luxi bakal mencari keberadaan Mela yang sedang melakukan proning. Sudah mulai dihimpit oleh Blue Zone juga. Jump shoot dari seorang Mela. Masih memberikan splash damage. Tapi ternyata Ryzen di takedown, bahkan 2 pemain di takedown. Last man standing Zuxi apakah bisa bertahan dengan lama? 1 knockdown sudah berhasil diamankan, tapi ternyata Luxi pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Zuxi berhasil mendapatkan 1. Mela dipulangkan kah? Mela dipulangkan, tapi ada steal elimination. Lagi-lagi MS Konburi berhasil memberikan tekanannya yang begitu dalam ke arah pemain-pemain yang ada di bagian luar dari zonanya dan berpindah ke arah bagian high ground. Kali ini GD belum mendapatkan elimination sama sekali, tapi mereka sedang mengincar keberadaan dari laba-laba di bawah satu tebing batu. Iya, ini lagi-lagi terjadi kepadatan banget di bagian tenggara dari circle kita kali ini. Sementara itu DRS yang hanya meninggalkan last man standing mereka, Gyalzen kali ini masih bisa selamat. Kalian bisa lihat kali ini dan akhirnya bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu. Itu gue udah deg-degan banget ngelihat HP-nya tadi tipis banget. Tapi kita akan berpindah lagi ke arah Genesis Dogma Gates yang lagi-lagi benar-benar masih mengamuk di game kita yang terakhir kali ini. Walaupun Booms terlihat dari arah TG13, tapi untuk saat ini masih bisa selamat. Namun kembali ke arah barat daya terdapat MSC dan juga Reject kali ini. Betul, ada Bonsai yang bakal menjaga 3 pemain dari Reject. Sementara tadi GD ada sedikit trade elimination yang terjadi antara The Xavier dan juga GD, dan The Xavier pun rata. Mereka pulang menuju ke arah lobby. Di arah lain ternyata Bonsai berhasil diamankan dengan sebuah granat, namun deflect terjadi. Ada third party yang datang dari bagian belakang. Gyalzen menjadi bayang-bayang dari tim Reject. Iya, bayang-bayang maut banget untuk mereka semuanya. Sementara TG13 juga memberikan pressure-nya, nggak berhenti-berhenti, bertubi-tubi banget ke arah depan sana, mencari-cari di bagian pinggiran-pinggiran batu, di balik smoke juga, tapi masih belum bisa memberikan damage yang cukup signifikan. Tapi Gyalzen dengan granatnya bisa langsung mengenyahkan nyawa dari Sarah. Ya, dan Reggie kayaknya udah lihat di belakang dia ada satu pemain yang dari tadi mengintai. Gyalzen dipulangkan ke lobby. Reggie menjadi eksekutor untuk last man standing tadi. Sudah selesai DRS perjalanannya di game yang terakhir. 5 tim tersisa termasuk tim Secret. Poin dari Secret dan Bigetron tidak terlalu jauh. Secret punya 33 poin, Bigetron punya 39 poin. Cuma nggak tahu berapa banyak poin yang didapatkan oleh Bigetron tadi. Ini bakal berbahaya banget tentunya untuk Bigetron. Apakah mereka bisa lolos atau tidak, tergantung dari posisi tim Secret saat ini. Apalagi tim Secret juga udah tahu persis di mana dari posisi dari tim GD tadi sudah mendapatkan atau memberikan damage yang cukup fatal ke arah Genesis Dogma Git Nichil, karena di sini sudah knockdown, harus segera diselamatkan. Tapi jumper terspot badannya tadi melakukan crouch, tapi untuk saat ini masih bisa menyelamatkan dirinya dan kayaknya mau dikejar sama GD. Wih, gila cuy, Satar cuy, bener banget. Satar. Ada gua ngomong apa dah ini. Satar udah mulai mendekat menuju ke tim Secret, dan Jasper terlihat dengan sangat jelas kali ini menuju ke bagian dalam dari smoke-nya. Satar melihat pergerakan dari seorang Jasper, dan Satar pun masih bisa bersembunyi di balik sebuah mobil yang cukup keren. Wah, gue pengen banget itu mobil. In real life juga ya, amin. Amin. Dan saat ini Booms, oh my god, Booms nampaknya nggak bisa menyelamatkan dirinya untuk saat ini. Reggie benar-benar mematikan, pedas banget itu tadi tembakan yang dilontarkan. Namun kali ini dari tim Secret berada di tengah-tengah. Ya oke, GD masih bertahan dengan 3 pemain mereka, dan Daybot juga memberikan tekanan menuju ke pemain dari MSC. MSC tinggal 2 pemain saja. Through the smoke berikutnya hitmarknya masuk dan rata sudah. Daybot memulangkan MSC menuju ke lobby. Apakah ini bakal menjadi WWCD pertama untuk Indonesia? Mari kita lihat hasilnya, karena masih ada 4 tim di sini, STE, RC, MSC, GDGs dan juga Secret. Sementara MSC kali ini dipulangkan tadi ya, sudah di-mention juga, karena di sini masih menyisakan 4 tim sekali lagi, dan tim Secret masih berada di tengah-tengah. Sementara itu
Di bagian belakang sudah mulai terspot keberadaannya oleh Pika yang benar-benar ngelock angle-nya ke arah iShot. Betul, masih mencari hit mark-nya ke arah smoke-nya. Tadi ada through smoke juga yang diberikan, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. 4 tim tersisa, tempo agak sedikit menurun. Secret melakukan setup di arah 4 titik yang berbeda. Sementara GD juga melakukan split. Oh, udah nggak split lagi karena tinggal satu pemain dari GD yang tersisa. Iya, tinggal Satar ya berada di tengah-tengah antara iShot dan juga rekan-rekan dari tim Secret yang Gue sih lainnya. diem aja kalau jadi Satar. Kayaknya dia juga diem tuh, kayak nggak bergerak sedikit Betul, pun lepas. nggak usah nembak gitu. Iya, paling cuman kayak geser-geser dikit nih kayak yang dilakukan oleh Duelo ya. Ya, untuk saat ini. Betul, dan Duelo pun menjaga di bagian paling belakang di mana dia harus bergerak dalam waktu kurang lebih setengah menit lagi karena Blue Zone ke-6 akan segera menutup dalam 30 detik lagi. Secret masih mencari-cari keberadaan tim di sekitar dia juga, sementara Reject pun bergerak dengan begitu tertib. Satar akan diintipkah oleh Kids. Kali ini Kids sudah mulai mengintip menuju ke arah seorang Satar dan sudah mulai terspot. Kids berhasil mendapatkan Satar. Poin kembali bertambah menuju ke arah tim Secret. 2 elimination dikumpulkan dan ini udah masuk di top 3. Setidaknya Secret bakal mengumpulkan 10 poin eliminations kalaupun dari placement. 10 poin placement, at sorry. least ya, yes, at least 10 poin dari placement. Tapi kali ini Secret di atas kertas mereka mempunyai advantage yang paling tinggi karena mereka masih utuh berempat dan mereka pun juga kali ini masih bisa mengawasi pergerakan dari STE dan juga Reject di depan sana yang kali ini sedang kalang kabut berdua atau Reject dan juga STE kali ini berhadap-hadapan dan nampaknya STE bisa memulangkan Reject. Yes, 2 tim tersisa 4 lawan 3. Pika low HP. Kali ini Secret bakal percaya diri banget, tapi granat dari seorang top berhasil mendapatkan seorang Kid. 1 tertakedown, kondisi kembali berimbang, tapi pick dari seorang top juga benar-benar menyakitkan. Sudah mengetahui keberadaan dari pemain-pemain Secret dan memulangkan Kid menuju ke lobby. 3 lawan 3, kondisi yang sungguh berimbang. Granat sudah mulai dimasak, 1 orang berhasil diamankan dan Jumper bakal melemparkan granat ke arah depan sana dan ternyata 1 Molotov tadi berhasil memberikan efek yang lumayan dalam ke arah pemain dari tim Secret. Fredo dipaksa buat mundur. Pika butuh untuk diselamatkan, tapi sepertinya Scry bakal memaksakan diri untuk maju ke depan sana. Ada body system yang bakal mereka bangun. Kali ini Jumper bakal lompat dan ternyata diamankan terlebih dahulu. 2 lawan 1 kondisinya dan iShot kembali lagi mundur ke arah belakang. Top, the last man standing. Apakah bakal langsung tabrak atau dia bakal melakukan reverse? Tapi ternyata dia melakukan pick juga seorang iShot. iShot sedang healing dan berhasil melakukan healing. Ini menjadi mimpi buruk tentunya. Through the smoke sudah mulai terspot dan Top berhasil mendapatkan 1 second weapon dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh STE di game yang terakhir. One man show dari Top begitu spektakuler. Top versus everybody dari tim Secret benar-benar membalikan keadaannya dan langsung saja bisa mendapatkan winner chicken dinner. Itu mission impossible yang somehow bisa dilakukan dengan manis banget oleh Top. They do it. Fix an MVP. Fix MVP Fix, no dan debat. head to head.